Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Wulandari dengan NPM 2220205. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yaitu mata kuliah budgeting, di mana mata kuliah ini dengan dosen pengampu Ibu Lestari Wuryanti SEMM. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang bisnis yang kelompok kami kelola, yaitu bisnis tahu bakso. Nah, sebelum saya membahas tentang tahu bakso ini, di sini saya akan memperkenalkan teman-teman rekan-rekan kelompok saya dulu. Yang pertama yaitu ada Maria Ferreira, ada Mai Talifa Alila, ada Maici Laura, ada Meisha Anissa, dan ada Nabila. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan membahas tentang latar belakang tahu bakso. Jadi, tahu bakso ini merupakan salah satu produk makanan yang populer di kalangan masyarakat Indonesia karena rasanya yang nikmat, bergizi, dan cocok untuk semua kalangan. Dalam rangka meningkatkan penjualan produk tahu bakso dengan harga 10.000 per bungkus. Nah, di mana per bungkus ini yang berisi 3 buah bakso yang sangat besar-besar. Strategi pemasaran yang efektif dan perencanaan anggaran yang matang sangat diperlukan. Nah, makalah ini akan membahas rincian biaya anggaran pemasaran secara rinci untuk mendukung keberhasilan produk tahu bakso di pasar. Selanjutnya teman-teman, pada bisnis kami ini, di sini ada visi dan misi. Yang pertama yaitu visi. Nah, visi dari tahu bakso ini menjadi produsen tahu bakso terkemuka di Lampung dengan cita rasa yang khas dan kualitas terbaik. Visi yang kedua yaitu menjadi merek tahu bakso yang paling diingati dan dicintai oleh masyarakat Indonesia. Nah, visi yang ketiga yaitu menjadi pusat kuliner tahu bakso yang inovatif dan selalu menghadirkan menu-menu baru yang menggugah selera. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang misi. Yang pertama, menggunakan bahan baku untuk menghasilkan produk yang sehat dan aman dikonsumsi, serta mengembangkan berbagai variasi rasa tahu bakso untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Nah, misi yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan memuaskan kepada setiap pelanggan. Lalu yang terakhir yaitu membangun jaringan distribusi yang luas untuk menjangkau lebih banyak lagi konsumen dan melakukan inovasi terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Nah, selanjutnya teman-teman di sini saya akan membahas tentu ada yang namanya target pasar dan strategi promosi. Yaitu target pasar yang kami miliki yang pertama yaitu di segmen demografis, yang kedua segmen geografis, dan yang ketiga segmen psikografis, dan yang terakhir yaitu segmen perilaku. Nah, di sini dalam strategi promosi, yang pertama kami menggunakan promosi digital yang dimana online atau yang biasa disebut online marketing. Nah, yang kedua biasanya promosi digital ini kami lakukan lewat media sosial dan juga marketplace dan layanan pesan antar. Nah, yang kedua itu ada promosi offline. Biasanya promosi offline ini dilakukan secara sampling gratis atau diskon perkenalan. Nah, yang ketiga yaitu ada branding dan juga branding kemasan. Nah, selanjutnya teman-teman, ada yang namanya saluran distribusi. Yang pertama itu distribusi langsung, di mana distribusi langsung ini dia melalui penjualan di tempat produksi dan juga penjualan keliling. Nah, yang kedua itu distribusi melalui pihak ketiga. Biasanya distribusi ini dilakukan di warung dan toko kelontong dan juga supermarket atau minimarket. Nah, yang terakhir itu adanya distribusi online. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada 4 analisis SWOT yang yaitu ada strength, kekuatan, yang kedua ada weakness, kelemahan, ada opportunities, peluang, dan yang terakhir ada threat yang dimana itu adalah ancaman. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang rincian biaya anggaran aspek pemasaran. Yang pertama ada biaya promosi online dan digital. Itu ada iklan di Instagram dan TikTok sebesar 400.000, kemudian promosi di marketplace sebesar 300.000 dan pembuatan konten sebesar 300.000. Kemudian ada biaya promosi offline. Yang pertama ada cetak brosur dan flyer sebanyak 500 lembar itu sebesar 200.000. Kemudian sampel gratis sebanyak 50 bungkus sebesar 500.000 dan booth promosi sebesar 500.000.
Kemudian ada biaya kemasan dan branding. Yang pertama ada pembuatan desain logo dan kemasan itu sebesar 200.000. Kemudian yang kedua ada produksi kemasan premium sebesar 1.200.000. Kemudian biaya total promosi online itu sebesar 1 juta, promosi offline sebesar 1.200.000, kemasan dan branding 1.400.000, dan total keseluruhan 3.600.000. Kemudian ada proyeksi keuangan atau dengan target penjualan 750 bungkus. Yang pertama ada estimasi pendapatan bulanan. Pendapatan sama dengan harga jual dikali jumlah penjualan. Pendapatan sama dengan Rp10.000 dikali 750 menghasilkan 7.500.000. Artinya dengan target penjualan 750 bungkus per bulan, pendapatan yang dihasilkan adalah Rp7.500.000. Kemudian ada estimasi biaya produksi. Biaya produksi sama dengan biaya produksi per bungkus dikali jumlah produksi. Biaya produksi sama dengan 750 dikali Rp6.000 sama dengan 4.500.000. Kemudian yang ketiga ada biaya pemasaran sama dengan 3.600.000. Laba kotor sama dengan pendapatan dikurang biaya produksi. Laba kotor sama dengan 7.500.000 dikurang 4.500.000 sama dengan 3 juta. Kemudian laba bersih sama dengan laba kotor dikurang biaya pemasaran. Laba bersih sama dengan 3 juta dikurang 3.600.000 sama dengan 600.000. Dengan target penjualan 750 bungkus, bisnis tahu bakso dapat menghasilkan laba bersih sebesar 600.000 di bulan pertama. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Tahu bakso dengan harga Rp10.000 isi 3 memiliki potensi besar untuk menarik pasar, terutama dengan strategi pemasaran yang terencana. Target pasar yang meliputi pelajar, mahasiswa, karyawan, dan ibu rumah tangga, serta promosi melalui media sosial, marketplace, sampling gratis, dan kemasan menarik dirancang untuk menjangkau konsumen secara luas. Selain itu, pemilihan lokasi strategis seperti dekat sekolah atau kampus itu memperkuat peluang produk ini diterima dengan baik di pasar. Dengan meningkatkan target penjualan menjadi 750 bungkus per bulan dan memaksimalkan efektivitas pemasaran, produk tahu bakso dapat menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp600.000 pada bulan pertama. Strategi pemasaran selanjutnya dapat fokus pada peningkatan efisien biaya pemasaran dan memperluas saluran distribusi untuk meningkatkan margin keuntungan.